dengan program Rimbang Indah dari Bank Sampah Lingkungan Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan saya Ranita Sari dari SMA Negeri 1 Talang-Ubi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi program berdampak positif bagi murid yang saya inisiasi bersama rekan saya Komunitas Berasan. Komunitas Berasan ini Bapak Ibu merupakan akronim dari berbagi antar sesama teman yang berisi CGP atau calon guru penggerak yang berasal dari SMA Negeri 1 Talang-Ubi. Di sini ada Bapak Erwin Saputra, boleh berdiri Pak. Bapak Ibnu Hanif Asnawi, Ibu Revi Marzutani, dan saya sendiri Ibu Ranita Sari. Nah, Bapak Ibu, kami berempat menginisiasi sebuah program yang berdampak pada murid dengan latar belakang atas keresahan kami Bapak Ibu, dan mungkin keresahan ini juga dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian di sekolah. Bapak Ibu, SMA Negeri 1 Talang-Ubi memiliki jumlah murid sekitar 754 dan guru sekitar 65. Dari jumlah guru yang sebanyak itu dan murid yang sebanyak itu, ini berbanding lurus dengan produksi sampah yang dihasilkan setiap harinya Bapak Ibu. Dan dari hasil pengamatan kami, anak-anak di SMA Negeri 1 Talang-Ubi ini kepedulian terhadap kebersihan lingkungan ini masih sangat rendah Bapak Ibu. Ya, kami masih sangat sering mendapati anak-anak tidak membuang sampah pada tempatnya. Bahkan kadang menyimpan sampahnya di laci meja seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, selain itu, di SMA Negeri 1 Talang-Ubi, sampah selama ini dikumpulkan di tempat pembuangan akhir, kemudian dibakar. Di mana asap dari hasil pembakaran sampah itu menimbulkan polusi udara Bapak Ibu. Selanjutnya, di program pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu, kami mempelajari materi yang menurut saya sangat luar biasa sekali adalah tentang aset Bapak Ibu, di mana seharusnya kita sebagai pendidik tidak hanya berpikir defisit based thinking Bapak Ibu. Defisit itu artinya kita selalu memikirkan apa yang tidak kita miliki. Misal, kita pengen melakukan A, tapi kan kita nggak punya ini, kita nggak bisa ini, kita nggak ada itu. Nah, kita harus mulai berubah Bapak Ibu menjadi asset based thinking, yaitu berpikir berdasarkan aset atau apa yang kita miliki. Nah, di sini kami menyadari bahwa ternyata SMA 1 ini banyak sekali Bapak Ibu asetnya, tetapi belum kami maksimalkan secara optimal. Oleh karena itu, dari beberapa latar belakang ini, saya bersama rekan komunitas Berasan menginisiasi sebuah program yang kami beri nama Rimbang Indah dari Bank Sampah Lingkungan Indah. Program Rimbang Indah ini kami tujukan untuk memberikan ruang kepada murid agar mereka mampu membudayakan gaya hidup berkelanjutan, di mana ketika murid mengikuti program ini, mereka nanti akan tumbuh menjadi pribadi yang peduli terhadap kebersihan lingkungan, kemudian mampu mengelola sampah menjadi lebih tepat guna, kemudian mampu menghasilkan media ajar dan hasil karya dari barang bekas, kemudian mampu bekerja sama dalam tim dalam perbedaan ras, suku, gender, dan agama, serta mereka mampu menjadi pribadi yang inisiatif dan bekerja secara mandiri. Pada akhirnya, tujuan akhir kami adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, harapan kami di sini program yang kami presentasikan dapat direplikasi oleh Bapak Ibu, sehingga di sini saya sampaikan seperti apa sih atau langkah apa yang bisa kita lakukan pertama untuk melakukan program ini. Yang pertama, saya bersama komunitas Berasan melakukan diskusi pemetaan aset Bapak Ibu, apa-apa saja sih aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah kami yang dapat kami maksimalkan untuk mendukung program Rimbang Indah ini. Salah satu aset yang kami petakan adalah aset fisik Bapak Ibu. Ternyata di sekolah kami ada lahan kosong yang selama ini tidak digunakan Bapak Ibu, tidak dioptimalkan, padahal sebenarnya itu aset seperti itu. Sehingga kami memutuskan lahan kosong itu menjadi bank sampah atau pos dari Rimbang Indah. Seperti itu. Selanjutnya kami melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, mengunjungi bank sampah BS Pali yang menjadi mitra kerjasama kami. Nanti sampah-sampah akan kami jual ke bank sampah BS Pali. Kemudian kami melakukan sosialisasi ke guru dan murid, dan selanjutnya kami seperti yang disampaikan Pak Agus Munir tadi, kami memberikan kesempatan
kesempatan bagi murid untuk mewujudkan student agency dengan memberikan mereka kesempatan untuk bersuara. Jadi mereka memberikan saran bagaimana proses pelaksanaan program ini. Kemudian diberikan choice Bapak Ibu, pilihan anak-anak, kalian dalam program ini pengen jadi nasabah saja atau pengen jadi teller, seperti itu. Mereka diberi kesempatan untuk memilih, sehingga pada akhirnya akan timbul ownership dari diri murid. Nah, yang proses terakhir adalah persiapan kebutuhan Bapak Ibu, apa-apa saja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program ini. Selanjutnya pada saat pelaksanaan, jadi Bapak Ibu, program Rimbang Indah ini pertama-tama anak akan mengumpulkan sampah di tempat penampungan sampah sementara, kami beri nama Babe, barang bekas. Kemudian dalam waktu 2 hari sekali, yaitu di hari Senin, Rabu, dan Jumat, anak-anak akan menyetor sampah ke pos Rimbang Indah, dan nanti nasabah akan menimbang dan mencatat di buku tabungan nasabah. Nah, dari sampah yang terkumpul nanti akan dipilah Bapak Ibu berdasarkan jenisnya. Sampah-sampah tersebut akan dimanfaatkan untuk membuat media ajar atau membuat hastakarya. Kemudian sampah yang tidak digunakan sebagai media ajar atau hastakarya akan dijual Bapak Ibu, dijual ke Bank Sampah BS Mali yang sudah menjadi mitra kerjasama kami. Nah, lalu uangnya kemana? Uangnya nanti Bapak Ibu akan kami bagikan ke murid. Jadi akan menjadi saldo kas kelas mereka masing-masing, seperti itu. Nah, akhirnya nanti sampah yang tidak digunakan dan sampah yang tidak laku terjual akan diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk pasca pelaksanaan kami lebih fokus ke evaluasi program Bapak Ibu ya. Jadi kami akan melaksanakan evaluasi 1 bulan sekali melalui berbagai metode, salah satunya menggunakan rapat internal bersama teller, kemudian menggunakan Google Form, mewawancarai murid untuk menyampaikan refleksi, menyediakan kotak kritik dan saran, kemudian berkomunikasi dengan BS Mali terkait kerjasama yang sudah terjadi, apakah ada hal-hal yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki. Baik Bapak Ibu, dalam pelaksanaan program pasti ada tantangan Bapak Ibu ya, dan ini kami sudah menganalisis beberapa kemungkinan tantangan yang akan muncul. Yang pertama, dari ratusan siswa mungkin tidak semuanya Bapak Ibu dia akan aktif mengikuti program ini. Nah, solusi dari kami akan terus memberikan edukasi atau sosialisasi tentang pentingnya program ini dan berkolaborasi juga dengan wali kelas beserta guru di mapel jam terakhir, karena siswa akan mengumpulkan sampahnya di jam pulang sekolah, seperti itu ya. Selanjutnya, orientasi murid mengumpulkan sampah karena uang. Nah, padahal ini bukan yang kami inginkan Bapak Ibu ya. Uang itu ambil saja hanya bonusnya. Orientasi yang pengen kami tanamkan ke anak adalah bahwa menjaga lingkungan itu penting, seperti itu. Sehingga pada akhirnya ketika nanti mereka terjun di masyarakat, walaupun nggak ada uangnya, mereka akan tetap menjaga kebersihan, seperti itu. Yang ketiga adalah terjadi kesalahan perhitungan berat sampah dan harga oleh teller. Jadi kami dari komunitas berasan akan terus melakukan pendampingan Bapak Ibu ya, dan buku nasabah itu kami yang pegang Bapak Ibu, karena kalau misalnya diserahkan ke anak itu riskan hilang, seperti itu. Oke, yang keempat adalah kebutuhan anggaran, misalnya untuk penyediaan kotak sampah. Jadi mungkin nanti kami akan bekerja sama dengan dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup atau mengajukan proposal ke perusahaan-perusahaan seperti Pertamina, Bank Sumsel dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah keberlanjutan program Bapak Ibu ya, ini yang paling sulit mungkin. Jadi bagaimana kita memastikan program ini dapat terus berjalan. Jadi kami lebih ke menjaga komitmen kami dari tim berasan khususnya, kemudian juga terus melakukan evaluasi untuk perbaikan. Baik Bapak Ibu, di sini ada sedikit contoh dokumentasi hasil pemanfaatan sampah oleh anak. Jadi di sini terlihat pemanfaatan sampah menjadi hastakarya, kemudian menjadi ekobrik untuk tempat duduk anak, menjadi hiasan taman, seperti itu. Nah, ini adalah proses anak-anak ketika mereka pulang sekolah, Bapak Ibu dengan sangat senang, hati senang ya, terlihat dari wajahnya, mengumpul antri untuk menyetor sampah. Kemudian tim teller yang bertugas di hari itu menimbang sampahnya, kemudian mencatat di buku tabungan, kemudian memilah sampah berdasarkan jenisnya, dan pada akhirnya diangkut oleh Bank Sampah BS Mali, seperti itu Bapak Ibu. Oke, ini adalah contoh tampilan buku tabungan nasabah Bapak Ibu. Mungkin sudah dibagikan oleh teman-teman dari Berasan. Jadi bagi Bapak Ibu yang pengen juga menerapkan di sekolahnya, itu kami berikan contohnya Bapak Ibu ya. Contoh buku nasabah itu tampilannya seperti itu.
Kemudian di bagian belakang itu bisa dilihat ada jenis-jenis sampah yang laku jual itu Bapak Ibu ya. Jadi sampah-sampah itu yang bisa dijual ke bank sampah BS Mali. Di sampingnya juga mungkin Bapak Ibu lihat ada barcode, itu kami berikan sekaligus contoh untuk survei kepuasan nasabah. Jadi nanti untuk bahan evaluasi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kemarin juga kami sudah melakukan evaluasi ke peserta didik. Jadi dari hasil evaluasi kami dari 112 responden ada 56,45 murid menyatakan bahwa program ini ternyata efektif meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya kebersihan. Kemudian dari 44,6% atau 50 murid menyatakan bahwa program Rimbang ini mampu memberikan edukasi kepada mereka tentang bagaimana cara mengolah sampah menjadi lebih tepat guna. Nah, ini juga beberapa testimoni Bapak Ibu dari murid kami, mereka menyatakan bahwa ternyata ketika mengikuti program Rimbang ini jadi senang karena lingkungan sekolah menjadi bersih. Kemudian mereka jadi tahu bagaimana cara mengolah sampah yang lebih tepat guna. Kemudian mereka juga senang ternyata kasnya bisa bertambah Bapak Ibu ya, uang kasnya bisa bertambah. Oke. Nah, ini berikut testimoni Bapak Ibu saya dari senang dan bangga karena adanya program Rimbang Indah tersebut, karena ternyata sampah tersebut bisa dijual dan bisa menambah kas rasaya. Terima kasih Rimbang Indah. Perasaan saya sangat senang. Pada awalnya saya masih sering membuang sampah sembarangan, namun setelah saya mengenal program ini, saya menjadi lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Saya sangat senang dengan adanya program terbaru dari SMA Negeri 1 Pamudi, yaitu program Rimbang Indah. Yang awalnya saya tuh nggak tahu loh sampah itu bisa dijadiin apa. Setelah adanya program Rimbang Indah, saya jadi tahu ternyata sampah itu bisa menjadi barang yang lebih berguna dan bermanfaat. Sukses terus Rimbang Indah. Baik Bapak Ibu, itu tadi salah satu testimoni dari murid saya sebagai nasabah. Pada akhirnya kami mengutip pernyataan dari Nadiem Makarim Bapak Ibu. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Sekian dari saya.